Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang sejumlah ormas Islam di kediamannya di kawasan Hambalang, Sentul, Bogor. Pertemuan tersebut bertujuan mengajak organisasi Islam seluruh Indonesia bersama-sama menjaga situasi keamanan agar lebih tenang dan kondusif di tengah unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta dan di sejumlah wilayah lainnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang sejumlah ormas Islam di kediamannya di Hambalang, Sentul, Bogor. Sebanyak 16 pimpinan ormas diantaranya Muhammadiyah, NU, MUI, DDII, Hidayatullah, Al-Irsyad, Persis, dan KBPII. Ke-16 ormas melakukan dialog dengan Presiden Subianto beserta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Kami bersepakat untuk bersama-sama bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang, dan insya Allah bersama-sama Presiden Prabowo Subianto di bawah pemerintahan beliau dan juga dengan dukungan dari para pemimpin umat, insya Allah bersama-sama kita bisa mengatasi apapun tantangan yang kita hadapi. Persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa itu perlu kita jaga bersama. Kami memahami demokrasi dan aspirasi, tetapi hendaknya dan kami yakin seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, keadaban, dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pertemuan yang berlangsung selama 3 jam ini, pemerintah dan ormas Islam saling memberikan masukan dan pandangan atas keutuhan bangsa perlu dijaga bersama, serta menghimbau masyarakat untuk menjaga keutuhan NKRI. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas dinamika yang terjadi di tanah air saat ini, kami sudah terhubung dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa Asrorum Niam Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Tisla dan juga pemirsa. Baik, Pak Asrorun, kalau misalkan Anda melihat untuk situasi Indonesia khususnya untuk 2 hari terakhir, masyarakat ini tampaknya sudah tidak bisa membendung amarahnya. Kalau dari sudut pandang Anda, kenapa masyarakat bisa sampai meledak begitu, Pak? Ya, yang pertama ini kan konteksnya adalah relasi hubungan antara masyarakat dan juga penguasanya. Ya. Bagaimana pemerintah menjamin aspek keadilan sosial dan juga kesejahteraan bagi masyarakatnya. Sementara masyarakat juga merasa kehadiran negara ini untuk menjamin kesejahteraan. Di samping soal komitmen hubungan agama dan hubungan masyarakat dan juga negara serta penguasanya, juga yang tak kalah pentingnya adalah komunikasi publik. Sehebat apapun policy, kemudian kinerja tanpa komunikasi yang baik secara utuh kepada masyarakatnya bisa menimbulkan mispersepsi dan juga misleading. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di tengah kondisi sosial kemasyarakatan yang mungkin kurang baik-baik saja, maka perlu ada awareness dan juga perlu ada kedewasaan di dalam pengelolaan masalah urusan publik, termasuk juga tampilan keseharian. Bagaimana sensitivitas dari pelaku ataupun dari pemerintah, dari DPR, ini menyerap suasana kebatinan masyarakat. Komitmen untuk hidup sederhana, kemudian komitmen untuk sensitif terhadap kesulitan yang dialami oleh masyarakat di dalam setiap pengambil kebijakannya, ini saya kira penting.
Hal yang lain, penyampaian aspirasi di dalam konteks masyarakat demokrasi itu sesuatu yang wajar. Idealnya penyampaian aspirasi itu melalui lembaga-lembaga yang secara formal itu menjadi saluran penyampaian aspirasi. Akan tetapi bisa jadi karena ada persoalan distrust, karena persoalan ada kemampetan komunikasi, persoalan kekurang percayaan terhadap lembaga-lembaga yang selama ini menjadi tumpuan aspirasi, maka kemudian aspirasi itu meluap ke jalanan, kemudian ke saluran buat agar aspirasi itu didengar. Dalam batas ini tentu wajar. Akan tetapi ketika penyampaian aspirasi itu kemudian ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan kelompok yang ingin memaksakan kehendak atau memiliki agenda di luar agenda penyampaian aspirasi, tentu harus waspada. Penyampaian aspirasi bagian dari upaya konstruktif untuk membangun negeri. Tetapi begitu ketika masuk merusak, apalagi kemudian menjarah properti orang yang secara hukum itu dilindungi, maka secara agama, secara hukum, dan juga secara etika itu tidak dibenarkan. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang secara genuine menyampaikan aspirasi publiknya. Pasti ada penumpang gelapnya. Karena itu perlu ada langkah-langkah tegas memang di dalam konteks penanganan tindakan vandalisme dan juga tindakan penjarahan yang kemudian bisa melahirkan rasa ketakutan di tengah masyarakat yang meluas. Karena itu secara prinsip saya mengapresiasi langkah pemerintah yang mendengar aspirasi, kemudian beberapa partai kemudian menindaklanjuti dengan langkah-langkah taktikal ya. Hal yang penting menurut hemat saya nanti adalah dialog dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk juga elemen keagamaan yang menjadi salah satu simpul kekuatan moral di tengah masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Presiden semalam, saya kira ini adalah hal yang sangat positif untuk mengajak diskusi secara lebih luas kepada tokoh masyarakat untuk mencari jalan keluar. Kita mendengar masalah yang inti dan juga memberikan solusi yang bersifat solutif. Baik, Pak Srurun, kita sepakati untuk aspirasi masyarakat ini adalah merupakan hal yang wajar begitu. Mungkin yang tidak wajar adalah di saat masyarakat ingin mengeluarkan aspirasinya tapi tidak ditemui oleh pihak yang katanya mewakili rakyat. Apakah hal ini yang justru bisa menjadi pemicu masyarakat melakukan tindakan anarkis? Ya, disinilah pentingnya komunikasi timbal balik dan juga dialog yang responsif ya terhadap isu dan juga tuntutan yang disampaikan oleh publik di dalam kerangka langkah-langkah konstruktif untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara kita. Faktanya ada masalah di tengah masyarakat. Faktanya kemudian ada kesenjangan komunikasi. Faktanya ada flexing. Faktanya ada beberapa kebijakan yang mungkin tidak cukup sensitif dalam konteks rasa keadilan masyarakat. Bisa jadi beberapa kebijakan itu ditempuh secara formal kelihatannya demokratis, tetapi begitu berhadapan dengan rasa keadilan masyarakat, ini mengusik keadilan publiknya. Gaji tinggi, hidup bermewah-mewah, sementara di belahan masyarakat yang lain ada kesulitan kerja, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sementara di belahan lain ada yang flexing, mengunggah kemewahan, sekalipun itu hanya untuk konten. Lagi-lagi ini soal sensitivitas. Ketika aspirasi ini kemudian diekspresikan di dalam bentuk unjuk rasa, ini butuh dikanalisasi, butuh direspon. Ada respon jangka pendek, kemudian respon jangka menengah, dan juga respon jangka panjangnya. Respon jangka pendek tentu diajak komunikasi, didengar aspirasinya, diberikan solusi jangka pendeknya. Nah, hal-hal yang seperti ini penting sebagai bagian dari komitmen
untuk mengkanalisasi aspirasi sehingga tidak tumpah di jalanan, tidak menjadi penyaluran yang bersifat ekstra parlementer dan apalagi kemudian ditunggangi oleh kelompok kepentingan akhirnya melakukan tindakan yang bersifat anarkistik. Baik, terima kasih banyak dialognya untuk sore hari ini Bapak Asrorun Niam selaku MUI bidang fatwa, dan salam sehat Bapak. Terima kasih Mbak. Salam sehat.